Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arisa Karesmi. Saya mahasiswa dari Akademi Citra Buana Indonesia Cabang Cicurug dari kelas 13 dengan jurusan Komputerasi Akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran pusat laba dan pusat investasi. Nah, teman-teman mungkin sudah ada yang tahu ya mengenai dua hal ini. Nah, bagi yang belum tahu silakan simak video kali ini. Pengukuran pusat laba. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya diukur prestasinya berdasarkan laba yang merupakan selisih antara pendapatan dengan biayanya. Pusat investasi sebenarnya bukan merupakan tipe pusat pertanggungjawaban tersendiri, melainkan sebagai perluasan lebih lanjut pusat laba. Pada dasarnya, pusat investasi merupakan pusat laba yang prestasinya diukur berdasarkan perbandingan antara laba dengan investasi yang bersangkutan atau berdasarkan residual income-nya. Pembentukan pusat laba. Bagaimana proses pembentukan pusat laba? Pembentukan pusat laba dilakukan dalam proses divisionalisasi yang merupakan perubahan organisasi fungsional menjadi organisasi divisional. Dalam organisasi fungsional, fungsi-fungsi pokok produksi dan pemasaran dipisahkan dalam unit organisasi yang terpisah. Jika organisasi tersebut diubah menjadi suatu organisasi yang besar yang bertanggung jawab sekaligus terhadap fungsi produksi dan fungsi pemasaran, maka proses perubahan tersebut dinamakan divisionalisasi. Dengan demikian, divisionalisasi pada dasarnya merupakan proses pembentukan pusat-pusat laba yang memberikan tanggung jawab kepada manajer pusat laba untuk memperoleh laba tertentu. Pusat laba biasanya dibentuk jika perusahaan mempunyai berbagai usaha yang sangat bervariasi sifatnya, sehingga manajemen puncak perlu mendelegasi sebagai wewenangnya yang bersangkutan dengan pendapatan dan biaya kepada manajer yang lebih rendah. Dibedakan pengertian divisionalisasi dengan desentralisasi. Desentralisasi adalah pendelegasian kebebasan untuk mengambil keputusan, sedangkan divisionalisasi adalah pembentukan pusat-pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberi pertanggungjawaban terhadap fungsi produksi dan fungsi pemasaran sekaligus. Divisionalisasi tidak selalu diikuti dengan desentralisasi wewenang dari manajemen puncak kepada manajer pusat laba yang dibentuknya. Divisionalisasi membentuk pusat-pusat pertanggungjawaban yang seolah-olah merupakan perusahaan independen dalam suatu perusahaan. Pengukuran prestasi pusat laba. Pusat laba diukur prestasinya berdasarkan laba yang diperoleh pusat pertanggungjawaban tersebut. Terkadang dalam pengukuran pusat laba ada beberapa masalah yang sering timbul, seperti harga transfer, pendapatan gabungan, biaya gabungan, dan jenis laba yang digunakan sebagai tolak ukur prestasi. Jenis-jenis laba. Ada berapakah jenis-jenis laba? Jenis laba ada 5 macam. Yang pertama yaitu laba kontribusi. Laba kontribusi dihitung dengan mengurangkan biaya variabel dari total pendapatan yang diperoleh pusat laba. Yang kedua, laba langsung divisi. Laba langsung divisi dihitung dengan cara mengurangi pendapatan divisi dengan semua biaya yang langsung terjadi dalam divisi yang bersangkutan, tanpa mempedulikan terkendalikan tindaknya biaya tersebut oleh manajer divisi. 3. Laba terkendalikan. Laba terkendalikan dihitung dengan cara mengurangi pendapatan divisi dengan biaya-biaya yang terkendalikan oleh manajer divisi yang bersangkutan. Yang keempat, laba bersih sebelum pajak. Laba bersih sebelum pajak dihitung dengan cara mengurangi pendapatan divisi dengan total biaya, baik yang berupa biaya langsung divisi maupun biaya yang dialokasikan oleh kantor pusat kepada divisi tersebut. Dan yang terakhir adalah laba bersih. Laba bersih adalah laba bersih sebelum pajak dikurangi dengan pajak penghasilan yang menjadi tanggungan divisi. Itulah ya teman-teman penjelasan mengenai pengukuran pusat laba. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pusat investasi. Silakan simak kembali videonya. Pusat investasi. Apakah yang dimaksud dengan pusat investasi? Pusat investasi merupakan pusat pertanggungjawaban yang bertugas untuk mengatur investasi guna mencapai laba yang seoptimal mungkin. Kewenangan pusat investasi adalah menyangkut pengelolaan laba yang terdiri atas pendapatan dan biaya serta mengelola aset yang dipergunakan untuk memperoleh laba. Dengan demikian,
Pusat investasi diukur prestasinya berdasarkan perbandingan antara laba yang diperoleh dengan aset investasi yang dipergunakan. Pengukuran versi pusat investasi. Pusat investasi diukur prestasinya dengan menggunakan salah satu dua tolak ukur. Yang pertama yaitu Return of Investment atau disingkat ROI atau Residual Income. Penggunaan tolak ukur tersebut dimaksud agar manajer divisi 1 menghasilkan laba yang cukup dari penggunaan sumber-sumber dalam divisinya. Yang kedua, menginvestasikan tambahan sumber-sumber jika investasi tersebut menghasilkan laba yang memadai. Jika ROI ini suatu divisi ditetapkan sebesar 20%, hal ini berarti manajer divisi tersebut diharapkan dapat menghasilkan laba minimum sebesar 20% dari investasi dalam divisinya. Dan jika manajer divisi tersebut mengajukan usulan investasi tambahan dalam divisinya, investasi tersebut diharapkan harus menghasilkan laba 20% dari tambahan divisi tersebut. Masalah yang dalam pengukuran pusat investasi adalah pemilihan di antara konsep laba yang telah dibahas di atas dan pemilihan dasar investasi investment base yang dipakai. Dalam investasi yang diperhitungkan dalam tolak ukur prestasi pusat investasi adalah aktiva yang digunakan dalam divisi untuk menghasilkan laba. Untuk memperhatikan aktiva yang digunakan dalam divisi, perlu dicari dasar pengukuran untuk tiap komponen aktiva divisi. Pada dasarnya, hanya aktiva yang memerlukan biaya yang diperhitungkan dalam dasar investasi. Oleh karena itu, jika aktiva lancar dibelanjai dari hutang lancar yang tidak berbunga, maka aktiva lancar tersebut dikeluarkan dari perhitungan dasar investasi. Berikutnya adalah tujuan pengukuran prestasi suatu pusat investasi. Yang pertama yaitu menyediakan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan mengenai investasi yang digunakan oleh manajer divisi dan memotivasi mereka untuk melakukan keputusan yang tepat. Kedua, mengukur prestasi divisi sebagai kesatuan usaha yang berdiri sendiri. Dan yang terakhir, menyediakan alat perbandingan prestasi antara divisi untuk penentuan alokasi sumber ekonomi. Itu ya teman-teman penjelasan mengenai pengukuran pusat laba dan investasi. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum.